Nama saya Fendi, saya asli dari Kediri. Bagaimana awal mula mulai usaha barbershop? Awal mula itu sebenarnya gimana ya? Unsur ketidaksengajaan. Jadi sebelum sebelum usaha barber itu mebel sebelumnya. Jadi ada teman yang mau buka barber terus pesan peralatan barber lah, seperti kaca meja, terus ya dari situ sharing kok kelihatannya menarik. Habis itu oke, dengan tekad aku coba itu sekitar 2018. Iya. Jadi udah hampir 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Nah, Kenapa memilih usaha barbershop, Mas? sebenarnya kalau aku pribadi dari dulu lebih fokusnya ingin usaha, tapi nggak tahu usaha apa, itu nggak tahu. Kebetulan ada teman-teman yang usaha barber, terus kok kelihatannya aku minat. Terus yang bikin aku tertarik kan, di dalam barber kan ada apa ya, tempatnya bersih, terus dari situ ada unsur fashion juga. Jadi dari situ aku tertarik. Jadi awalnya tertarik gitu, Mas ya. Iya, tertarik. Ide awal terbentuknya apa barber? Nama Bilmon itu diambil dari nama kursi sebenarnya, kursi barber. Iya, dari kursi barber, serinya Takara. Jadi filosofinya ya, kursi itu lumayan mahal. Mungkin menurut versiku itu tingkatan teratas untuk kursi barber. Nah, dari situ kan mungkin harapanku kan ingin besar. Jadi filosofinya aku ambil dari serinya Takara itu, Bilmon itu. Begitu. Ya harapannya agar Ya, agar barbernya besar. Ya. Oke, besar. Ya. konsep desain apa yang Anda terapkan di barber, Mas? Kalau ini sih konsepnya unfinished ya. Oh, Soalnya juga ada alasannya juga sih. Soalnya gimana ya? Kalau misal konsep minimalis atau bersih itu kan kita perlu jaga. Apalagi di sini kan ya lumayan rame ya. Jadi kan nanti biar nggak kerepotan jaga kebersihan dan lain-lain. Jadi aku buat unfinished. Jadi biar kalau kotor pun nggak kelihatan. Seperti kayak di sini aja. Ada rumah kotor. lokasi, waktu operasi, dan tarif, Mas, di barbernya, Mas. Untuk lokasi di Jalan Super Semar, Meronggo, dekatnya kampus Thailand Kediri. Terus untuk waktu operasinya kita buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, hari. Setiap hari, nggak ada liburnya. Untuk tarifnya. Untuk tarif kita masih pakai 25.000 untuk haircut premiumnya. Dari tarif itu servis apa saja, Mas, yang ada di barber? Untuk servisnya kita cukur rambut, terus keramas, shaving, semi rambut, bleaching, sama kursus barber. Ada kesulitan tidak, Mas, saat libur? Sampai ya. Kesulitan itu ada ya, apalagi untuk awal-awal itu pasti ada. Soalnya seperti nyukur itu sebenarnya 50% skill, 50% mental. Jadi ya seandainya kita nyukur, kalau mentalnya kita nggak bagus ya kita kan down kan pasti. Nanti kesannya kita kayak newbie, kayak amatir gitu. Jadi ya mental emang benar harus dibangun gitu. Soal mental itu dibiasakan sebenarnya. Konsisten dibiasakan, terus kita harus suka ngobrol. Apalagi penting banget ya, customer harus kita diajak ngobrol. Jadi kadang ada yang cukurannya nggak terlalu bagus, tapi karena servis kita kan, maksudnya di servis ya, karena servis kita bagus, orangnya nyaman. Jadi mungkin kejelekan potongan itu bisa tertutup dengan servis kita gitu. Iya. Terus dulu pernah nggak, Mas,
waktu nyukur itu salah order, salah cukuran. Saya cukuran pernah, awalnya pernah. Itu gimana? Ya itu tadi kembali ke kita siasati dengan servis. Jadi kita ajak ngobrol terus ya sambil memperbaiki. Sebenarnya kalau kita sudah bisa polanya cukuran, sebenarnya kalau salah itu kalau nggak fatal ya maksudnya katakanlah salahnya di bawah itu tinggal dinaikin aja tetap bisa. Cuma nanti perbedaannya kalau bagus tetap bagus, cuma perbedaannya nanti modelnya yang agak beda. Misal kalau mintain low fat jadi middle fat atau high fat gitu. Terus kita tutup dengan itu tadi ngobrol. Jadi orang kan kalaupun kita ada salah, orang kan yang penting nyaman kan, nyaman pasti kembali gitu. Hairstyle yang banyak dicari mas dari customer di sini. Kalau biasanya sih kayak untuk orang formal atau orang kantoran itu haircut sih biasa sih. Ya kalau terus kalau anak muda sekarang sih lebih ke kayak mulet, tublok yang lagi-lagi viral sekarang gitu. Kalau untuk rata-rata pelanggan per harinya mas, Rata-rata sih sekitar 15-an, sekitar segituan lah, 15 orangan. biasanya kalau waktu itu hari apa mas? Kalau rame itu weekend sih. Iya weekend. Masak ini yuk. Iya. Untuk budget sih mungkin kalau total sekarang sih sekitar 70-an, 70 jutaan. Tapi gini, kalau aku dulu bangunnya kan dari kecil dulu ya. Bertahap gitu. Jadi nggak terlalu terasa. Untuk awal-awal sekitar 25 ke 30-an. Tapi ya masih ya sama kadarnya gitu. Nanti bertahap mungkin ya sekarang totalnya segitu sih. Iya. Dulu 20 sampai 25 juta itu apa aja? Untuk ininya apa perabotannya? Ya lebih ke pokoknya aja sih, cuma kursi meja, alat, cuma gitu sih masih alat ajarnya. Kalau untuk sekarang berapa partner kerja mas? Kalau sekarang ada tiga partner kerja ya. Untuk strategi marketingnya itu bagaimana mas? Untuk strateginya untuk pemilihan lokasi kita harus lihat lokasinya dulu, misal penyokongnya seperti dekat dengan lingkungan, dekat dengan kampung, dekat dengan sekolah atau ya tempat sekolah, terus pasar gitu. Terus kalau sosmed sih lebih ke ya seperti biasa TikTok, IG, WhatsApp gitu. Apa saja tantangannya yang dihadapi? Kalau saya pribadi kan sebenarnya nggak fokus ke nyukurnya ya, lebih ke pengelola. Jadi tantangannya ya gimana supaya kita nggak kalah dengan pesaing, kita nggak kalah dengan orang-orang baru yang lebih fresh soal ide, konsep dan lain-lain. Terus berusaha tetap berkembang. Terus mengkompakkan tim. Tantangannya sih itu. Jadi biar sevisi misi. Begitu tantangannya sih itu. Harapan dan target ke depannya mas? Harapan dan target kita pengen berkembang dan pengen di seluruh kota seluruh Indonesia ada. Terus tips untuk teman-teman yang ingin buka usaha barber atau cukur rambut di awal. Ya. Buat teman-teman yang katakanlah selesai kursus, saya harapan sih untuk latihan cukur itu harus kursus sih. Perbedaannya apa sih kursus sama otodidak? Mungkin sama-sama bisa, tapi untuk dasarnya mungkin kalau otodidak kan kalau bermodal cuma YouTube kan nggak ada yang dia tanyain kan, nggak ada mentornya kan. Jadi saya sarankan untuk kursus di situ dasar-dasarnya pasti dapat. Terus lihat orang fresh grade atau selesai kursus
aku sarankan sih ikut orang dulu. Dari situ dia dapat pengalaman dan lain-lain. Karena kenapa? Orang selesai kursus buka sendiri, kan dia kursusnya kan di skill cukuran. Sedangkan cukuran sama buka usaha atau bisnis itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau mau buka sendiri ya silahkan belajar ke bisnisnya. Oke, habis selesai kursus, skill udah dapat. Ya untuk bisnisnya ya harus belajar lagi begitu. Tips untuk tetap konsisten dalam usaha barber. Untuk tetap konsisten kita harus cinta dulu sih, cinta dengan pekerjaan kita. Dari itu kita bisa total. Kuncinya sih harus cinta. Terus kan bicara untuk kursus mas, itu di kursusnya masnya itu ada apa aja mas programnya? Untuk kursus kita ada 3 paket. Paket 1 expert, paket 2 medium, paket 3 basic. Yang itu yang membedakan yang pertama harganya. Yang pertama harga, yang kedua mungkin kalau basic itu lebih ke fokus ke cukuran aja. Dan pertemuannya pun sedikit. Masih nggak sebanyak yang paket 2 atau 1. Terus untuk paket 2 lebih komplit lagi, diajarin untuk keramasnya, stylingnya. Karena styling itu penting banget ya. Sebagus-bagusnya kita nyukur, kalau kita nggak styling, ya percuma. Styling kan ibarat finishing, hasil akhir. Kalau nggak kita styling ya percuma. Terus untuk paket SP, pertemuannya lebih banyak. Terus lebih komplit juga, diajarin untuk mewarnai rambut juga. Begitu perbedaannya. Kalau di dunia barber itu tadi kita harus cinta. Dari cinta kita bisa total. Apalagi yang namanya usaha itu nggak mungkin buka 1 minggu 2 minggu langsung untung. Nah dari situ kan kita harus itu tadi harus total dalam semuanya, dari semuanya. Untuk customer itu sebenarnya ya itu kembali lagi soal service. Sebenarnya service itu yang utama. Jadi kita kalau kita untuk customer selalu dia ngobrol, dari situ kan ada ikatan batin. Otomatis orang nyari kita. Sebenarnya untuk potongan emang penting banget sih. Emang penting, cuma yang utama sih lebih ke service sih menurutku. Iya begitu. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.